Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman, nikmatil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anam, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-kiram. Abna'i talabah wa banati talibat, azakumullah. Alhamdulillah, naltaqi maratan ukhra fi darsil aqidah. Kita akan lanjutkan tema kita. Tema besarnya adalah nawaqidul iman, hal-hal yang membatalkan iman. Dan dalam bahasan ini ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kufuran itu kufur, yang maknanya adalah man radhiya bil kufri asbaha kafiron. Kalau seorang ridho dengan kekufuran itu bisa kufur. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Dalam pembahasannya ada asali ridho bil kufri. Metode atau cara, bentuknya seperti apa sih ridho terhadap kekufuran itu? Yang pertama adalah adamu takfiril kafirin min mulhidin wa murtadin wa musyrikin, yaitu tidak menganggap kafir atau tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir, baik orang-orang ateis, tidak percaya pada Tuhan, atau murtadin, orang yang sudah keluar dari Islam, atau musyrikin, orang yang menyekutukan Allah SWT, maksudnya yang sudah jelas keluar dari Islam. Ulima min syakhsin au jama'atin au madhabin au hizbin min al-ahzab au ta'ifatin min al-tawa'if au ahli dinin min al-adyan kufrun wadihan fa'taqada adama kufrihim au riddatihim au qala an madhabim annahu au ba'diha annahu sahih faqad dakhala ma'hum fil kufri wa asbaha mislahum. Jika diketahui dari seseorang au jamaah, kelompok atau madhab atau aliran atau hizbun nazab atau sebuah golongan atau partai dari partai tertentu, atau ta'ifah minat ta'if atau dari golongan dari beberapa golongan, atau ahladin atau penganut agama dari agama-agama, kufron wadihan dengan kekufuran yang jelas, maka dia meyakini tidak kekufuran mereka atau mereka tidak kafir atau kemurtadan mereka, atau mengatakan bahwa madhab mereka atau sebagian dari madhab alirannya itu atau ajarannya sahih benar, maka dia bisa masuk bersama mereka dalam kekufuran dan menjadi seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya yang kedua adalah muwalatul kuffar wa idharu muwafaqatim 'ala dinihim. Loyalitas atau setia terhadap orang kafir atau orang kafir, dan menampakkan persetujuan mereka terhadap agama mereka, atau menampakkan kecocokan terhadap agama mereka. Dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Yang artinya adalah janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman atau selain orang yang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan peroleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Jadi dari ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh seorang mukmin itu menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau teman dekatnya yang dia setia dengan mereka. Sekarang penjelasannya apa makna muwalah itu? Makna muwalah itu apa? Lughatun, ada secara bahasa atau lughatan, makna muwalah musyaqqun minal wala awil wilayah wa wadunu wa taqarrubu al wilayah liduha al adawah. Ya, ini kenapa muwalah terhadap orang kafir tidak boleh? Karena mualah dari sisi bahasa ini diambil dari kata al-wala awil wilayah.
yang artinya adalah ad-dunu, ya, mendekat, wa taqarrub, yang hampir sama juga melakukan pendekatan. Al-wilayah di dua al-adawah, kesetiaan, kedekatan itu lawannya adalah permusuhan. Kemudian syar'an at-taqarrub ilaihim wa idharu al-wuddi lahum bil aqwal wal afal wan nawaya. Secara syar'i wilayah al-muwalah itu artinya adalah mendekat dengan mereka atau mendekati mereka dan menampakkan kecintaan terhadap mereka, baik dari perkataan maupun perbuatan maupun hati atau niat. Sehingga menampakkan kecintaan terhadap mereka dengan kata-kata, kemudian dengan diwujudkan dengan perbuatan dan niat, itu bisa jatuh terhadap kekufuran. Naudzubillah. Apa sih bentuk dari mualah itu? Min suwarin mualah. Ada dari berbagai bentuk mualah itu apa? Di antaranya adalah ittiba'u ahwa'ihim, kemudian ada ta'atu amrihim, mengikuti hawa nafsu mereka atau ajaran mereka dan taat terhadap perintah mereka. Yang kedua, mu'awanatu ma'ala dulmihim, membantu mereka dalam kedoliman mereka. Kemudian juga ar-rukun ilaihim atasyabuh bi'adatihim, cenderung terhadap mereka, cenderung memilih ajaran mereka dan menyerupai tradisi atau ibadat mereka. Kemudian mujamal tum'ala hisabidin, basa-basi dengan mempertaruhkan agamanya atau mengorbankan agamanya, agama dia, agama Islamnya. Jadi ingin dekat dengan mereka, tapi dia mengikuti ajaran mereka, gitu kan, semacam ikut ibadah ritual mereka agar diterima oleh mereka. Kemudian ittikhadhum bitanatan min dunil mu'minin, menjadikan mereka sebagai teman akrab, ya, selain kaum mukminin. Lebih dekat terhadap orang kafir dengan pendekatan yang penuh kesetiaan, tapi jauh dari kaum mukminin. Kemudian dalam hal mualah ini ada kebolehan dalam kondisi tertentu. Makanya ada temanya mata tajuzul mualah, kapan loyalitas terhadap orang kafir itu dibolehkan. Intinya tadi tidak dibenarkan atau tidak boleh, tapi dalam kondisi tertentu tidak dibolehkan. Yang pertama, yang dibolehkan adalah tajuzul mualah lil kufar bisababil udhr. Dibolehkan loyalitas terhadap orang kafir itu karena ada udzur. Dan penjelasannya adalah al-udhru maqbulul mualah huwa al-ikrah bita'dib min durbin aw qatlin wa la yakunul kalam ikrahan. Udzur, alasan yang diterima untuk mualah ini yaitu kalau ada paksaan dengan bentuk ancaman siksa, dengan ancaman siksaan, kemudian baik berupa durbin, pukulan, atau qatlin, pembunuhan. Jelas-jelas dia bawa tongkat yang menyakiti mereka, atau jelas-jelas dengan senjata tajam misalnya. Tapi walayakunul kalam ikrahan. Tapi kalau hanya sekedar ucapan ancamannya, itu bukan termasuk paksaan. Kemudian apa dalil tentang jawazul mualah lil kufar? Dalil jawazil mualah itu yaitu man kafara bil kufri, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadrun fa'alim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun alim. Nanti ayat lengkapnya bisa dibaca, ya, ditelaah di surat An-Nahl nanti, ya. Intinya di sini adalah barang siapa yang kufur terhadap Allah, ya, setelah keimanannya, ya, itu ya tidak boleh, ya akan bisa kufur lagi kecuali kalau dipaksa, man ukriha. Tapi catatannya adalah hatinya tenang, tentram dalam keimanan. Itu. Kemudian dari sini mudah-mudahan bisa dipahami bahwa loyalitas atau ridho terhadap kufuran itu bisa berkufur. Dan sebaliknya sekarang adalah ada muridho
bil Islam kufrun juga. Tidak ridho terhadap ajaran Islam juga bisa kufur. Tema berikutnya adalah ba'du madhahir adamu ridho bil Islam. Sebagian fenomena atau bentuk tidak ridho terhadap Islam. Ada dua juga. Yang pertama adalah al-istihza bi syai'in ma'lum min dinil Islam. Yaitu melecehkan dengan sesuatu yang diketahui dari ajaran Islam. Melecehkan atau menghina sholat contohnya. Yang jelas diketahui itu ajaran inti dalam ajaran Islam, menghina tentang zakat dan seterusnya. Di sini dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutipan potongan ayatnya adalah qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad, apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian menghina atau mencemooh, mencela? La ta'tadiru. Tidak ada atau jangan cari alasan-alasan lain gitu. Jangan cari alasan. Maka sungguh telah kufur. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Intinya ancamannya menghina ajaran Islam, menghina ajaran sendiri itu bisa kufur. Yang kedua adalah duhurul karoyah wal ghadab inda dzikrillah au rasuli au tilawati kitabih. Yang kedua menampakkan kebencian, ketidaksukaan atau kemarahan, kemurkaan ketika disebutkan nama Allah atau Rasulnya atau dibacakan kitabnya atau ayat Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran dia menampakkan ketidaksukaan, dikhawatirkan bisa kufur. Alhamdulillah. Di sini surat Muhammad ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikian sesungguhnya mereka itu membenci apa yang Allah turunkan, maka bisa membatalkan amal mereka atau bisa kufur. Abnai thalabah wa talibat. Berarti ada dua tema di sini ya. Dari hal-hal yang membatalkan iman adalah ar-ridho bil kufri, kufrun, ridho terhadap kekufuran itu bisa kufur, atau juga di sisi lain ada muridho bil Islam kufrun. Tidak ridho terhadap ajaran Islam, terhadap Islam juga bisa kufur. Alhamdulillah. Sehingga tiap hari ya, diupayakan kita berupaya untuk membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, dan ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad atau Nabi Muhammad adalah Nabi kita atau ya, utusan Allah SWT. Itu hal-hal yang mudah-mudahan kita bisa berupaya untuk menjadi Muslim yang meyakini akan ajarannya dan hati-hati dari hal-hal yang bisa menyebabkan kekufuran. Mudah-mudahan sampai kita meraih namanya husnul khotimah insyaallah. Itu saja. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditelaah kembali atau ditanyakan pada Ustadz, insyaallah nanti akan diberikan jawaban atau tanggapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.